Hai sahabat remaja, kita berjumpa dalam program Sahabat Remaja di channel YKB GKI TV bersama Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Saya, Dewita Karema Sarayar. Kali ini kita akan berbincang tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia remaja, yakni dengan topik mengenali trust issue. Pernahkah muncul dalam dirimu pertanyaan seperti, apakah aku bisa mempercayai temanku? Atau apakah temanku benar-benar tulus nggak ya berteman denganku? Nah, bila pertanyaan tersebut sering muncul dalam dirimu dan pada hampir semua orang terdekatmu, maka bisa jadi kamu mengalami yang namanya trust issue. Sahabat remaja, mari kita coba memahami lebih dalam apa itu trust issue. Trust issue adalah kondisi di mana kamu sulit percaya pada orang lain, atau dengan kata lain, kamu memiliki masalah kepercayaan pada orang lain. Trust issue bisa muncul dalam hubungan dengan orang terdekat, yakni keluarga ataupun teman. Ada beberapa ciri orang yang memiliki trust issue, seperti yang pertama, menyimpan perasaan. Ketika seseorang memiliki trust issue, ia cenderung menjadi suka menyimpan perasaan, kurang terbuka akan perasaan yang sebenarnya dialami, dan mungkin menjadi suka menyangkal perasaannya. Hal ini bisa disebabkan karena ia takut bila ia tidak dipahami ataupun takut dihakimi perasaannya. Yang kedua, negative thinking atau mudah curiga pada orang lain. Trust issue juga membuat seseorang cenderung memiliki pikiran negatif pada orang lain, bahkan pada hal-hal baik yang dilakukan orang lain terhadapnya. Muncul dari rasa curiga karena tidak percaya orang lain itu bisa berbuat baik dengan tulus. Yang ketiga, cenderung memilih melakukan sendiri dibanding bersama orang lain. Trust issue bisa membuat seseorang sulit untuk percaya pada orang lain, hingga merasa takut untuk mengandalkan orang lain. Ia cenderung ragu pada kemampuan orang lain, sehingga memilih untuk mengerjakan banyak hal sendirian. Yang keempat, adanya perasaan takut ditinggalkan. Rasa khawatir orang lain akan meninggalkan kita atau kita akan kehilangan orang terdekat karena suatu peristiwa bisa jadi ciri kalau seseorang memiliki trust issue. Akarnya tentu saja dari rasa curiga yang membuat seseorang menjadi posesif dan bahkan cenderung mengekang seseorang. Yang kelima, sulit membangun relasi. Orang yang memiliki trust issue cenderung mengalami masalah dalam membangun relasi yang baik dengan orang lain. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ini menjadi efek rasa curiga dan pikiran negatif yang hadir dalam dirinya. Akhirnya, seseorang menjadi merasa sulit punya teman yang bertahan lama. Jarang ada orang yang tahan bila dicurigai terus-menerus, bukan? Nah, ciri-ciri yang tadi kemudian bisa berdampak pada 3 hal. Yang pertama, kurangnya relasi yang tulus dengan orang lain. Rasa tidak percaya pada orang lain sangat berdampak pada kurangnya relasi yang tulus dengan orang lain. Rasa takut kehilangan dan rasa curiga cenderung mewarnai hubungan dengan teman atau keluarga. Hubungan yang dibangun biasanya cenderungnya atas dasar transaksi atau karena kebutuhan satu pihak saja. Tidak heran, banyak orang yang mengalami trust issue sering mengeluhkan sulitnya mendapat teman atau sahabat yang tulus. Dampak yang kedua adalah munculnya rasa loneliness atau perasaan kesepian. Ketika seseorang sulit mempercayai orang lain, ia kemudian sulit untuk membangun relasi. Kurangnya relasi yang berkualitas bisa berdampak pada perasaan kesepian atau kesendirian. Tidak selalu orang sanggup menangani semua hal sendirian. Dan rasa itu bisa jadi dampak karena seseorang sulit percaya pada orang lain. Dampak yang ketiga adalah stres bahkan depresi.
Dampak dari trust issue akhirnya bisa bermuara pada stres. Perasaan tertekan, perasaan tidak mampu, dan perasaan kesepian bisa berujung pada stres bahkan depresi. Seseorang kemudian menjadi merasa tidak puas dalam hidupnya dan akhirnya menjalani hidup dengan kehampaan. Nah, sahabat remaja, apakah kamu merasakan ciri-ciri atau dampak trust issue seperti yang saya jelaskan di atas? Atau apakah kamu melihat nggak ada yang mengalami di sekitarmu? Masalah trust issue ini perlu segera diatasi agar tidak berlarut-larut dampaknya. Tentang menangani trust issue akan kita bahas di video selanjutnya ya. Terima kasih telah bergabung dalam program Sahabat Remaja. Silahkan like dan subscribe channel ini dan jangan lupa share juga kepada sahabat remaja lainnya. Tuhan memberkati.